Hai Bola Lovers, selamat datang di Mix Zone. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama mantan pemain ganda campuran yang terkenal dengan defense jongkoknya. Siapa lagi kalau bukan Debbie Susanto. Hai Deb, apa kabar? Baik. Oh loh, basa-basi padahal baru ketemu ya Mbak ya? Kayaknya kalau nanya kabar agak-agak gimana ya, agak-agak cringe karena kita sering ketemu. Iya, baru minggu. kemarin Bener. Oh iya, benar. Jadi gimana ya, karena udah sering ketemu Debbie dan udah cukup tahu juga, udah sering nih kita ngelihat Debbie di podcast di mana-mana. Jadi kayak kita udah banyak tahu nih soal cerita hidup Debbie. Gue nanya yang lain-lain aja boleh gak? Wih, boleh nih. Kalau nggak masuk-masuk jurang boleh. Rempet dikit boleh? Ya, rempet dikit boleh. Deb, tapi nggak ada satu moto hidupnya Debbie tuh yang kayak apa ya, itu kayak lu banget gitu Deb, karena lu sering banget menggaung-gaungkan ini, kerja keras itu bisa mengalahkan talenta. Lu selalu bilang kayak gitu, dan lu tuh sendiri bilang karena talenta aku mungkin gak seperti Cibutet, Liliana Natsir segala macem, makanya aku harus kerja double, 2 kali dari dia gitu. Itu gimana sih Deb? Maksudnya gimana bisa masa orang gak bertalenta lu bisa juara All England, lu bisa ikut Olimpiade? Talenta tuh kan banyak faktor Mbak ya. Maksudnya talenta tuh ada yang mainnya tuh skillnya tuh bagus banget. Ada yang memang karena dia latihan rutin, dia bisa nih main badminton. Nah, gue tuh tipe yang gue latihan karena gue rajin, gue jadi bisa main badminton. Bukan yang basicnya nggak latihan langsung bisa main, langsung bisa backhand segala macam. Enggak, jadi gue dibentuk. Jadi gue itu dibentuk dari kecil, dilatih memang udah keras juga dari kecil sama bokap. Jadinya itu ke bawah. Karena ya itu tadi memang nggak skillful kayak Cibutet, Civita, kayak senior-senior yang dulu gitu, dimana mereka merem aja net masuk gitu. Gue mesti latihan yang setelah latihan gue mesti satu dus tuh bola latihan ngenet biar feeling gue dapat. Nah itu perbedaan gue sama Cibutet, Civita sama yang lain-lain. Makanya itu tadi gue harus ekstra kerja keras. Kalau latihannya sama mereka udah nggak mungkin bisa deh, nggak mungkin bisa ngejar. Berarti waktu di Platnas dulu lo latihannya 2 kalinya Butet? Iya, jadi gengsi, malu. Kalau misalnya latihannya sama tuh malu gitu loh. Kayak nggak tahu diri aja gue sebagai junior gitu. Dia udah juara All England, dia udah juara dunia, udah Olimpik juga, maksudnya udah semua medali dia dapat. Masa porsi gue sama sih gitu kan? Padahal kan gue mikirnya gue lagi ngejar dia. Jadi dia nih di podium 1. Kalau dulu nih strukturnya gue menganggap gue di nomor 2 nih. Jadi gimana caranya gue harus ngejar dia. Nah kalau gue latihannya sama Mbak, udah nggak mungkin kekejar dengan dia yang latihannya masih all out. Dia nggak pernah skip, dia nggak pernah bolos gitu kan. Itu aja kan dia maintain banget supaya dia nggak dikejar. Nah kalau gue nggak ekstra dan gue cuma sama dia aja jalan di tempat doang, nggak bakal bisa. Bukan ngejar, mendekatin pun mendekatin pun susah. Berarti emang senior-senior tuh skillnya luar biasa ya? Iya, beruntungnya waktu zaman gue itu menurut gue senior-senior kita itu luar biasa sih. Tapi kalau balik lagi, kalau di Platnas itu kan tadi dibilang latihannya berat, dibentuk gitu. Emang seberat apa sih Deb gitu? Misalnya stroke, nggak gini, kan katanya anak ganda itu latihannya nggak seberat anak tunggal. Wah ini gue harus klarifikasi nih kalau ini nih. Gue gimana ya Bang, gue kalau ngebayangin doang latihan itu ya sampai sekarang tuh gue masih berasa capeknya sebenarnya ya. Apalagi ngebayangin latihannya Kak Richard gitu, kayaknya sampai sekarang tuh yang namanya latihan tuh masih enak gitu, bener-bener. Padahal lo udah nggak latihan di Platnas seberapa tahun? 4 tahun ya 4 tahun, tapi masih berasa ya. Maksudnya masih teringat, masih kayaknya gue dulu lah, gila dulu gue latihan gini kuat. Kayak gimana emang, misalnya contoh pagi, lu jam berapa latihan? Nah karena lu kan juga gue denger salah satu atlet yang pagi-pagi udah nongol nih yang latihan tambahan gitu. Jam berapa Dep? Mulai jam berapa? Kalau biasanya seharusnya tuh kan kita mulai 7:30. Kalau yang tahu diri ya 7:30 kurang udah dateng lah ya kan, dia stretching. Dia nggak tahu diri. Banyak yang nggak tahu diri sebenarnya. Gue ngomong ya, ini mantan pemain. Ya ini realita gitu kan. Ya kalau dibilang berat gitu loh Mbak, karena itu tadi kita kayak ngomong gak usah teknik dulu, lari dulu deh, fisik gitu. Kita kan bukan pelari ya basicnya, terus ada yang suka lari ada yang enggak gitu. Terus kita dikasih program, oke lari nih di lapangan bola misalnya, dikasih program 8 keliling aja ya kali 5 gitu. 8 keliling kali 5, ya. Jadi 40 keliling ya, maksudnya. 40 keliling udah gitu, nanti yang terakhir 1 kali 10 misalnya gitu. Itu harus masuk waktu, nggak masuk ulang. Itu baru lari doang. Setelah lari, belum nanti ada kelincahan, belum nanti ada fisik yang lain, belum ada besi gitu. Jadi kalau dilihat orang berat banget dibandingin sama klub,
bisa 2-3 kali lipat sih kalau menurut aku pribadi ya. Kalau gue yang ngejalanin sih begitu. Tapi benar, lebih enteng dibanding anak tunggal. Enggak juga sebenarnya, beda. Jadi gimana ya? Punya porsinya masing-masing lah. Kalau mungkin di kita di ganda nih, kita ketahanan, endurance, terus power segala macam itu yang bener-bener ditingkatin. Sedangkan kalau mereka tunggal juga berat karena mereka cover sendirian satu lapangan gede gitu kan. Tapi kan pola permainannya beda. Kalau tunggal nggak secepat pukulan di ganda gitu. Nah jadi punya porsinya masing-masing lah. Kalau tanya berat juga gitu. Kalau kita ngebayangin kita sebagai pemain double untuk latihan tunggal, ya muntah juga. Jadi sama-sama berat ya, dan Sama-sama itu ada berat. porsinya masing-masing. Iya. Tapi kayak misalnya contoh kayak tadi Debbie bilang abis semua selesai latihan, butet latihan, lu nambah lagi 1 kardus tuh, 1 kok. Itu kira-kira kalau misalnya dihitung berapa pukulan sih, Dep? Ada yang mungkin drilling tuh berapa tuh? Biasanya kan sampai ada yang 1 bak gede gitu kan. Kalau di total-total berapa kali lah lu tuh mukul pagi-pagi tuh? Wah, kalau di total nggak tahu. Coba gue dulu tuh dikasih julukan sama Cibutet. Datang drilling, pulang drilling. Jadi dia dibuka datang dengan drilling. Iya, dia datang gue udah habis-habisan, udah keringetan, gue pulang masih drilling lagi. Kenapa ya? Itu tadi Mbak, karena gue harus ngejar ke atas, jangan sampai kekejar sama yang di bawah. Kayak gue di saat yang lain latihan jam 7:30, gue jam 6 tuh udah mulai tuh. Karena Kak Richard kan juga biasanya datang pagi tuh, untuk hindari macet dia pagi-pagi udah datang. Biasa kan kalau ngopi doang bengong dia, nyari teman mukul juga gitu. Nah, jadi gue, Kak tambah dong gitu. Nah, akhirnya itu berlanjut tuh setiap pagi. Gue harus tambah dulu nih, gue harus apa ya, punya tabungan deh dibandingin yang lain. Karena kan gue lebih kecil badannya dibanding yang lain, power juga kurang, tinggi juga kurang gitu kan ya. Jadi harus ekstra, gue harus kuat, gue harus lincah, gue nggak gampang dimatiin. Itulah yang buat gue harus ekstra dibandingin yang lain. Iya, jadi lo tahu kelemahan lo di mana, kekurangan lo di mana, di situ yang lo tambel-tambel lah ya gitu. Soalnya kalau misalnya kita ngelihat di video ucapan-ucapan orang-orang di sekitar lo waktu farewell, itu isinya sama semua, Dep. Lo tuh dibilang pekerja keras, dan lo tidak pernah skip program apapun yang dikasih sama Kak Icat. Lo nggak pernah nawar, lo nggak pernah nego gitu. Itu emang bener kayak gitu atau kayak enggak lah, masih kecil ini, porsinya kecil lah buat gue. Enggak kecil sih, enggak ada yang kecil porsinya Kak Richard tuh beneran. Tapi ya itu tadi Mbak, gue ngerasa itu tanggung jawab gue sebagai seorang atlet. Gue punya tanggung jawab gitu, gue punya komitmen, gue punya goals juga kan. Jadinya apa yang dikasih, jangan ngeluh. Intinya gitu aja. Gue cuma mikir kalau dibilang capek, bosen gitu. Cuman ya tadi setiap kali masuk ke lapangan mikirnya cuman udah mikirin yang sekarang doang latihan, nggak usah mikir nanti sore pun, udah nggak usah dipikirin dulu. Jadi lakukan yang terbaik sekarang, jalanin yang terbaik, jalanin aja, nanti nggak berasa gitu. Karena tadi kalau gua nggak gitu Mbak, jualan pempek gue di Palembang udah pulang, gue udah mudik. Aduh, udah punya all shop ya kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan. Dep, tapi lo tuh dulu juga adalah salah satu atlet yang apa-apa tuh semua lo kerjain sendiri. Dulu itu di asrama itu ada yang bantuin kan untuk cuci baju, setrika. Tapi Debbie enggak, dia kerjaan semua sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Nggak laundry enggak? Oh, nyuci enggak. Kalau nyuci memang kan ada yang bantuin. Ada, cuci gosok ada yang bantuin. Cuci gosok ada yang bantuin. Kalau enggak bekonde tangan gua. Beres-beres tapi lo sendiri tuh kan, semua tuh sendiri kan. Emang lo passion lo emang di beberes gitu gimana sih? Karena gue inget lo pernah bantuin gue packing di koper gue yang udah nggak bisa disleting waktu itu di Olimpiade London ya. Terus nih anak kok, terus lo happy banget gitu kayak. Lu seneng emang beres-beres. Ada jiwa bemo memang, agak-agak ada ke arah situ kayaknya gue memang. Emang seneng gitu di asrama lu beres-beres gitu. Ya seneng, gue mungkin ada sedikit OCD kali ya. Jadi gue tuh suka banget samanya rapi, bersih, harus sesuai dengan tempatnya gitu. Dan memang benar gue nyapu sendiri, ngepel sendiri, beberes sendiri. Ya misalnya kan lupa nih, kita ada yang ngeberesin. Terus kita nyari nggak ada di tempatnya. Jadi kan nanti kita nyalain orang, padahal mungkin karena tempatnya nggak sesuai di situ. Ada yang ngeberesin, jadi nggak sesuai yang lu taruh gitu loh Mbak. Nah jadinya kan takutnya daripada gimana-gimana, lebih baik kita tanggung jawab diri sendiri. Lagian tuh kamar kan tuh kecil ya, cuman 3 meter ya. Sekamar berdua ya? Sekamar berdua, kamar cuman 3 meter. Kasur cuman ukuran 100, maaf ya. Jadi masa kalau mikir itu aja nggak ada tanggung jawab sendiri, nggak bisa ngebersihin sendiri, ya kayaknya
di luar logika. Waktu itu gue mikirnya selain juga memang budget ya, waktu itu saya memang minim budget saya ya untuk hidup sehari-hari aja sulit dulu ya. Suka merendah. Ini realita Mbak, realita. Tapi pada akhirnya ya udah terbiasa jadinya, memang terbiasa. Maksudnya kayak daripada gue hire orang lagi, mendingan gue kerjain aja sendiri gitu ya. Iya, lagian kan mikir cuma 3 meter ya itu ruangannya. Iya, ya nggak gede juga kamarnya ya. Berarti lo orangnya rapi, lo demen beres-beres, pantesan ya. Dulu tuh kalau misalnya turnamen, senior-senior tuh pada seneng tuh sama dia tuh kalau sekamar sama Debbie. Karena Debbie tuh ready, semua tuh apa ready. Dia tuh tahu kalau kita ke sebuah negara, dia tahu tempat beli kartu, telepon di mana. Dia tahu nuker duit di mana yang rate-nya bagus. Terus dia tahu tempat makan yang favorit di mana. Itu semua. Mau Japanese food, Chinese food atau makanan lokal dia tahu semua gitu. Iya. Seberapa penting sih itu ada senior di saat lu waktu itu masih main, perannya mereka tuh kayak apa sih, Dep? Penting banget sih. Jadi kalau kayak kita di suatu sektor ada senior yang bisa ngebawa tuh kayak ada kepalanya gitu loh Mbak. Jadi kita nggak kehilangan arah gitu. Kita bisa dapat contoh dari perilaku mereka di lapangan dan di luar lapangan. Terus juga kan mereka lebih banyak makan apa tuh, asam garam lah kalau kata orang. Jadi dia udah tahu lawan si A, si B, si C, kelemahan sama kelebihannya apa. Jadi itu kita bisa nanya, Ci, gue hari ini besok gue ketemu ini nih. Nanti dia ngasih tahu, oh lu jangan ke kirinya, nanti lu mancing dari sininya. Jadi kita tuh dikasih insight-insight terus loh Mbak. Nggak pelit ilmu lah lebih. Itu dia, maksudnya ibarat kata nih ya, lu sama Butet tuh kan di satu era yang sama sempet dan saingan dong. Iya. Ibaratnya kalau gitu. gue sih merasa bersaing, mungkin dia tidak merasa. Hah? Debbie bukan saingan gue. Iya, mungkin apa nih gitu kan. Enggak lah, maksudnya tetap aja di era yang sama, kalian juga ke Olimpiade waktu itu bareng-bareng juga gitu. Tapi nggak pelit ilmu ya, artinya dia kasih tahu gitu, dia ini gitu ya. Kalau lawan si A, si B misalnya gitu ya. Nggak pelit ilmu, tapi memang waktu di Olimpik agak pelit ilmu iya. ya. Karena kan berhadapan ya. Di situ tuh momen agak pelit ilmunya ada di situ ya. Tapi ambi dong dua-duanya. Ambi banget udah sampai. Aduh, gue kalau ngebayangin mau ketawa Mbak. Sekamar gitu kan, nunggu drawing bareng-bareng. Kalau gue sih dalam hati doa, aduh jangan sampai gue ketemu Cibutet. Mungkin Cibutet doanya semoga gue ketemu si Debbie gitu kan ya. Secara dia sering menang kan. Jadi begitu drawing keluar, Karica tuh yang masak. Ketemu sendiri gitu. Di momen itu, tapi kocak banget ya sumpah. Kocak di momen itu Cibutet, gue tidur dulu ya. Gue juga ya Ci. Terus dia ngadep situ, gue ngadep sini. Terus sama-sama nggak tidur Mbak. Sama-sama nonton video main. Itu kita tuh ambisinya tapi gimana gitu. Terus pagi-pagi tuh agak pembicaraan agak sedikit, kita tuh agak sunyi, agak kaku, agak awkward gitu. Karena ya itu tadi Olimpik, siapa sih nggak pengen gitu kan? Iya bener. Nah ngomong-ngomong Olimpik tuh Dep, tapi emang kayak apa sih, orang kan bilang Olimpik itu beda. Iya, bedanya kayak apa? Karena gue nggak pernah ngalamin, jadi gue nggak tahu apa yang bikin beda. Maksudnya ketika lo pertama kali masuk hallnya kah, merinding kah, apa gitu yang bikin beda? Yang bikin beda itu kan kalau kayak kita nih dari kecil udah pengen jadi atlet, pasti ditanya mau apa? Jadi juara dunia, main Olimpiade. Itu udah mimpi semua anak lah. Kenapa kita ngomong Olimpik itu beda dibanding yang lain? Itu tadi kan dia 4 tahun sekali Mbak. Dan kayaknya tuh bangga banget dari seluruh Indonesia, dari sebegitu banyak orang di Indonesia tuh kita bisa ngewakilin Indonesia loh. Salah satu perwakilan Indonesia dan kita harus ada di top 8 kan saat itu. Kalau mau jadi, 2 pasang. Nggak sembarang juga yang bisa ikut. Terus juga tercatat lah di sejarah bahwa kita sebagai Olimpian. Terus begitu, gak usah nyampe situ deh, begitu nama kita udah masuk aja, setelah penghitungan selesai, itu tuh kayaknya tuh lega banget. Lega. Tapi di sisi lain tuh jadi kayak ada tantangan baru juga, beda sama mau kita ikut turnamen-turnamen yang lain gitu kan. Begitu sampai situ, masuk camp bareng, latihan, beda aja gitu, tegangnya ada, deg-degannya ada, tangan dingin-dingin tuh udah pasti gitu. Karena kita takut apa yang udah kita impikan dari kecil, kita udah persiapan begitu lama, gara-gara misalnya kita mainnya grogi, kita jadi jelek, kalau babak pertama ya udah hilang gitu aja. Nah itu yang bikin tuh bener-bener kayaknya kepengen banget. Tapi memang beda tuh, masuk hall pertama kali tuh. Beda banget gitu, kayak gua nih di sini gitu. Mana lo tuh Rio de Janeiro, di mana itu jarang banget ada pertandingan bulu tangkis di situ. Kalau Tokyo gitu-gitu kan sering ya, atau Paris bahkan ini kan sering gitu. Nah Rio tuh jadi bener-bener asing kan.
Ya asing banget, karena kan kita juga nggak pernah ada turnamen sama sekali Di ke Brazil. Brazil gitu kan, maksudnya terlalu jauh lah untuk kita. Ya bener-bener excited banget, udah gitu kan perjalanannya ya jauh sekali ya, mohon maaf ya. Jalannya berapa hari nih Bu Iya, ngomong-ngomong? mohon maaf kan itu jauh banget ya, turun juga kaki udah kayak kaku-kaku gimana gitu. Tapi begitu nyobain lapangan tuh excited banget Mbak Wit, kayak udah nggak sabar pengen mau main gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Nah di Brazil itu makannya apaan deh? Kalau waktu itu kan Butet bilang dia nggak bisa makan. Pertama ya karena tegang, kedua karena dia nggak cocok sama makanannya. Iya. Emang apa sih waktu itu makanannya? Kalau untuk yang di camp gitu ya makanan sehat ya sebenarnya ya. Bagus dong Iya, sebenarnya. cuman kan memang untuk perut-perut kita nggak sehat ya. Perut-perut yang biasa Iya, masak, perut yang pakai biasa bawang, makan sambal terasi, sayur asem gitu, terus dapatnya salad, nanti ada pasta, terus ada steak yang tanpa lemak, mohon maaf aduh, yang tenderloin. iya, yang dia kalau dipotong aja tuh ngajak berantem dulu gitu kan. Nah itu ngelatih juga kali Iya, kekuatan. dan itu kan setiap hari tuh makanannya sama. Ha-ha. Selama kita di situ berminggu-minggu ya makanannya itu gitu. Jadi kadang tuh sebenarnya udah nggak pengen makan, cuman udahlah asal masuk aja gitu. Iya. Ya lu nggak membawa tuh peralatan talenan lo dan macem-macem ke sana? Udah nggak kepikir mah kali itu, tapi kita bawa misalnya kayak orek tempe gitu-gitu mah bawa buat side-dish-nya dia lah untuk nambah selera makan. Cuman di situ udah nggak, jiwa koki gue udah hilang Mbak. udah fokus ya, udah fokus, udah nggak bisa. Tapi ngomong-ngomong makan, Dep, gue inget banget waktu di Olimpiade London itu gue ngobrol sama lo di gym waktu itu. Debbie waktu di Olimpiade London belum main ya, waktu itu masih jadi sparring ya. Iya, karena nggak masuk peringkat 9. Karena nggak, kesel ya. Kesel. Peringkat 9. Iya. Satu lagi gitu bisa Iya. masuk gitu kan. Nah waktu itu kita ngobrol, nanya, Dep berat badannya berapa? Waktu itu Debbie 53 kalau nggak salah. Oh kalau dulu pas masuk berapa? Sama 53 juga, artinya lo bisa menjaga berat badan lo dengan stabil gitu kan. Sementara yang nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa pemain yang struggling gitu loh ngejaga berat badannya. Nah kalau lo itu emang selain metabolisme lo yang lancar, itu emang lo ngejaga gitu ya Dep ya. Dan sebenarnya seberat apa sih kalau mesti jaga makan gitu buat atlet? Dulu ngaturnya gimana? Sebenarnya tuh nggak berat, tergantung si atletnya mau apa enggak. Gue juga sebenarnya dulu sempet yang namanya ya tidak proporsional lah ya bisa dibilang gitu. Terus juga harus nurunin berat badan gitu. Oh sempat di era itu. Sempat disuruh naikin, bablas. Oh bablas. Waktu itu jadi kekurangan. Oh sempat kurang. Sempat kurang. Saya disuruh naikin 3 kilo. Jadi tanyalah sama itu. Jadi boleh makan apa? Terserah, malam mau makan apa aja. Di otak gue kan terserah Mbak ya. Malam-malam gue makan nasi padang, kadang martabak seporsi sendiri. Hah, seloyang? Seloyang Mbak, gue juga gak habis pikir. Nggak, lu yang bener aja deh, badan lu segitu, masa lu seloyang? Betul, gue juga gak habis pikir kalau mikir sekarang juga. Dunia ini tidak adil. Gue makan lah itu, belum lagi gue pikir wah gue harus sehat, gue harus minum susu ya. Gue minum lah yang full cream setiap malam tuh. Pas timbang, Debbie turunin. Jadi berapa? Surplus berapa kilo? 2,5. Oh ya nggak jauh lah, berarti lo naik 5,5 kilo tuh. Ya jauh itu Mbak, naik 5 kilo Mbak, lu bayangin Mbak. Enggak, surplusnya. Gue udah kayak bola bekel itu. Akhirnya lo turun lagi, tapi lo modelan yang diturunin, bisa cepet gitu turunnya. Nggak sempet stuck sebenarnya. Gue udah ngikutin pola makan di situ, makan nasi merah, nggak jajan di luar lagi ya, bener-bener gue stop. Pada akhirnya yang gue tahu, oke, gue harus stop gorengan. Gue kan anak bala-bala banget ya anak bala-bala, anak tahu gitu ya, yang kemana-mana pengennya beli gorengan. Akhirnya itu gue stop selama setahun. Jadi gue stop selama sebulan dulu, gue stop. Ternyata enak nih, di badan gue enak, lebih cepat kering badannya, terus berat badan stabil. Dari situ gue stop selama kurang lebih setahun lebih lah, gak makan gorengan sama sekali. Nah itu ngaruh banget. Kalau buat atlet gorengan itu. Iya itu Butet pernah bilang juga soalnya. Waktu itu ngasih tahu gorengan, dia bilang sama gue kuncinya tuh gorengan. Perut lo kalau misalnya apa-apa tuh ngerasa buncit apa segala macam, gorengan kuncinya. Dia bilang kayak gitu. Ya tapi gimana ya namanya? Gorengan kan enak ya. Enak dan makanan masih kita anget-anget kan. Aduh. Jadi lapar. Gue jadi pengen gorengan. Tapi Dep, berarti intinya sebenarnya bisa ya kalau misalnya mau ada keinginan gitu ya. Bisa. Contoh paling nyata deh, Kagres. Kagres kan dulu kan maksudnya agak berisi ya. Itu sih dia. Tapi gue nggak bisa Mbak ngikutin dietnya dia.
karena dia diet garam, dia Dan nggak makan garam. Dia ngitung kalori juga nggak Dia sih? ngitung kalori. Yang dia makan cuman yang direbus ya, mohon maaf, sama yang dipanggang tanpa bumbu gitu. Sedangkan di Oh, gua otak juga gue nggak tuh bisa. masih aduh nasi padang pakai telur balado sama ini enak banget. Nggak, udah gitu ya atlet kalau beli nasi padang tuh nggak kayak kita. Kalau kita kan nasi sama satu lauk. Mereka tuh lauknya tuh bisa ayam pakai rendang, pakai telur balado, pakai Kan katanya protein harus banyak. ya tapi nggak gitu juga kali Dep. harus seimbang. Itu kayak Itu biasa kalau ini sih Mbak, kalau ada yang traktir sih, biasa jadi nasinya sedikit, lauknya banyak. Tapi kalau biasa beli sendiri nasi sama ayam doang satu doang. tergantung budget ya berarti Tergantung ya. budget. Enggak, soalnya waktu itu si Obama, Edi Subaktiar, apa Daniel ya? Daniel Martin makan ayam pop 8, Bo. 8 Terus? Dep. Apalagi yang dia Sama makan? nasi. Udah itu doang. Itu sekali makan gue ngeliat. Dia masih kalah Mbak sama gue zaman dulu Mbak. Alah. Gue ya. Dep, nggak ada yang bisa ngalahin ayam pop 8 itu gila Mbak, sih. gue makan ya waktu main ya. Gue bisa makan nasi tuh 4 piring ya. Ayam bakar tuh gue bisa makan 7, rendang bisa 4 sekali makan Mbak. Lu yang bener sih Dep. Bener. Gue juga bingung, Dep lu manusia apa bukan gitu. Nggak, terus badan lu kayak gitu. Sumpah Iya. dunia ini tidak ada. Gue juga mikir gila ya gitu. Parah loh tapi. Itu waktu lu lagi disuruh naikin berat badan atau kayak emang gua hobi aja makan? Gue memang hobi makan. Tapi waktu itu lo nggak ada masalah kenaikan pada saat bukan lo naik kan, waktu itu lo makannya kayak gitu kan? Itu di saat memang ya berat badan gue udah segitu, masa lemak juga udah nggak masalah, dan itu kan juga nggak tiap hari Mbak ya makan gitu ya, bisa kolesterol, saya mohon maaf ya. Itu ya pas lagi pergi sama keluarga misalnya, makan-makan, gue makan lah semua yang tersaji di situ kan, daripada mubazir kan. Oke. Tapi berarti makan penting banget ya Dep ya? Penting. Kalau untuk buat Penting atlet. banget. Kalau misalnya ngerasa berat dikit tuh ngaruh banget pasti. Ngaruh Mbak, ngaruh banget. Jadi pergerakan tuh pasti lebih males. Mager udah pasti, jiwa mager itu muncul, nggak disadari loh itu. Jadi kayaknya mau gerak gini malas, mau gerak itu malas, dicop berat. Udah gitu rasanya yang namanya mau latihan tambahan, bangun duluan, itu tuh malas karena lebih enak tidur gitu. Bawaannya tuh kayak gitu pasti. Jadi penting banget. Dep, balik lagi ke Olimpiade London 2012. Itu adalah masa-masa di mana kita menjadi saksi ya. Waktu itu bisa dibilang kan gagal ya mempersembahkan medali emas dan memutus tradisi emas Olimpiade. Nah waktu itu kita melihat sendiri ya, Dep, gimana beratnya nggak cuma buat atlet tapi buat semua kontingen Indonesia gitu. Debbie mungkin boleh ceritain nggak suasana waktu itu kayak gimana dan gimana caranya supaya itu jangan sampai kejadian lagi? Loh, suasananya mencekam, bisa dibilang tuh bener-bener Bukan sedih lagi ya? udah bukan sedih, mencekam gitu loh. Sedih udah pasti sedih, down, satu tim tuh down karena itu tadi nggak dapet sama sekali kan Mbak. Udah gitu ada insiden kartu hitam lah gitu. Tapi yang pasti sih yang aku ingat mencekam banget. Kenapa? Karena itu tadi begitu ada insiden itu, di mana-mana kan TV pemberitaan semua munculin nama dan negara sama foto-fotonya sekaligus gitu kan. Yang kita kemana-mana tuh nggak berani pakai baju ada tulisan Indonesia. Bendera, ada bendera Nggak juga. ada sama sekali berani pakai ada benderanya sama sekali, dan nggak mau terlihat seperti atlet gitu kan waktu itu. Karena itu tadi setiap kadang kalau kita pergi kemana store kan kita mau belanja kita pakai paspor. Pas dia lihat Indonesia tuh kayak yang dijulitin gimana gitu loh. Iya, Terus dia tanya dari cabang olahraga apa, kita aja nggak berani jawab waktu itu. Maksudnya semencekam itu. Itu kita loh ya. Gimana yang atletnya yang ngalamin bener-bener dia diusir dari camp, kan disuruh keluar, ID card-nya diambil, digunting, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk ke dalam hall. Itu udah pasti hancurnya udah gila-gilaan sih. Kena mental. Udah bukan kena mental lagi, itu mah mental breakdown. Iya, udah yang nangis tiap hari juga. Iya, waktu kita di hotel kan, kayak gimana tuh bengong-bengong tuh semua udah tuh. Kayak orang stres gitu, udah nggak ada tujuan hidup gitu kan, kayak ngerasa udah karir gue kayaknya abis di sini. Waktu itu kan yang terlintas kan pasti itu. Nggak cuma Grace doang, waktu itu Butet pun, maksudnya Butet tidak terkena kartu hitam waktu itu, tapi memang pure karena kalah. Iya, nggak dapat medali itu jadinya. aja stresnya udah kayak, wah apa gue udah ya kayak gini gitu kan. Itu juga karena kan kansnya waktu itu sebenarnya gede kan Mbak, tapi ternyata kalah pas di semi, mentalnya Owi nggak bisa balik, dia ngerasa kayaknya udah habis nih, udah selesai segala macam.
Begitu di partai semi ya udah nggak bisa keluar dari tekanan sama sekali, justru mainnya bisa dibilang jelek kan, ada perform banget. Perebutan perunggu juga parah, nggak bisa main itu juga. lebih parah lagi. Itu sampai Kak Ica tuh nangis. Gue lihat, gue baru ya tahu sendiri dong Kak Ica dengan Rainbow keker galak. Terus tiba-tiba pas udah selesai dia keluar wawancara kan, gue tuh di migdown, nangis dia Dep. Karena dia nggak sanggup lihat anak buah dia gitu kan. Nah dia bilang rasanya tuh saya pengen gantiin Owi di situ katanya, cuma kan ya nggak bisa gitu. Jadi saya harus duduk diem, saya ngeliatin dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh berat banget buat saya, dia bilang gitu. Tapi ternyata dari 2 yang kasusnya berat-berat di Olimpiade London 2012, ternyata di 2 Olimpiade yang dapat gold. Yang dapat gold. Tapi pelajarannya tuh berarti apa? Harus sabar gitu kita. Sabar udah pasti, punya mental Mbak yang pasti. Karena kalau itu dua-dua itulah tuh. Karena kalau nggak punya mental udah pasti saat itu udah selesai. Tapi kalau menurut aku yang lebih berat sebenarnya case-nya di Kagres. Ya karena kan beda, kalau dia kalah di perebutan nggak ada insiden apa-apa beda. Tapi kan dia ada satu tragedi yang nama dia tercoreng, prestasi dia tercoreng, terus juga dia di-ban kan, nggak boleh tanding dulu. Itu juga antara dia masih bisa atau nggak main lagi gitu. Pokoknya banyak banget lika-likunya lah, tapi ya itu tadi mental juara sih nggak ada yang bisa ngalahin. Mental juara. Dan itu nggak semua atlet punya mental kayak gitu? Nggak semua atlet. Kalau semua atlet punya mental kayak gitu udah pada juara Mbak. Makanya yang juara beberapa, karena mereka yang pilihan banget lah, udah yang terbaik lah mereka itu. Mudah-mudahan amit-amit ya, jangan sampai terulang lagi ya. Jangan sampai itu jadi pelajaran banget lah, maksudnya jangan sampai hal itu terjadi sama atlet-atlet kita atau atlet manapun lah, karena bener-bener belum tentu mereka bisa dapat titik baliknya. Tapi ngomong-ngomong kayak senior-senior, khususnya Butet ya yang satu sektor sama Debbie gitu ya. Dulu Debbie main bareng satu era bersama Butet, sempat bisa dibilang di bawah bayang-bayang Butet, dalam artian gini, bertanding bareng di turnamen yang sama, tapi giran kalau ketemunya Butet susah banget ngelewatin dia, susah banget ngalahin dia gitu kan. Kalau misalnya ngelawan yang lain, wah saling kerjasama, saling ngasih tahu gini dia cara gini, tapi begitu ketemu susah banget ngalahin dia. Emang dia tuh sebagus itu kah gitu Butet? Walaupun lu kan lihat nih kelemahannya apa, latihannya gimana. Kalau kita lihat dari latihan dia udah memang all out gitu lah Mbak. Dia apa yang dikasih dihabisin program tuh. Jarang loh seorang juara udah juara kemana-mana tapi masih bisa kayak gitu. Ditambah lagi kalau pertandingan kita konsennya pasti lebih dibandingin kita lagi latihan. Jiwa nggak mau kalah, gue sama Cibutet tuh gengsinya sama-sama gede. Jadi jiwa nggak mau kalah, jiwa kompetitifnya tuh gede banget Mbak. Sama-sama nggak mau kalahnya tuh sangat-sangat gede. Nah itulah kenapa ya di satu sisi gue pengen banget nih menang lawan, siapa sih nggak mau menang sama Lilian Natsir gitu kan. Di sisi lain gue Lilian Natsir gue nggak boleh kalah. Nah itu tuh yang jadi semakin sulit ngalahin seorang Cibutet. Sama itu tadi karena udah tahu kelemahan sama kelebihan ya masing-masing pasangan. Gue tahu kelemahan Cibutet apa, kelebihannya apa, dia tahu kelemahan gue apa, kelebihan, dan dia lebih tahu banyak kelemahan gue sih Mbak, lebih tepatnya. Terus dia kalau di latihan juga suka ini ya, waktu itu kan si Pia kan cerita kan, dia bilang gini, Butet tuh pernah, aduh lo ditotok sama gue aja nggak bisa, gimana lo mau pemain Cina lo ditotok gini. Dia suka kayak gitu juga, komen-komen gitu juga ya. Kalau gue sih nggak terlalu Mbak ya, cuman kita jadi nangkapnya tuh gini loh, kan kita ada role modelnya nih, seorang Lilian Natsir sama Tontowi Ahmad, nomor 1 dunia, juara kemana-mana gitu, oleng 3 kali. Jadi yang di pikiran kita tuh kalau kita bisa ngimbangin dia di latihan, kita bisa loh main sama pemain manapun. Kalau kita lagi game, kita bisa nih rame sama dia, pemain lain yang di bawah dia harusnya kita bisa makan nih. Nah jadi ada pemikiran seperti itu, dan dia buat ya sebegini nih, kelas gue di sini. Kalau lu mau bisa sama kayak gue, lu sama yang lain nanti bisa. Jadi kita dikasih challenge-nya kayak gitu juga, itu bagus banget sih. Dan berharapnya sampai sekarang semoga ada yang kayak gitu. Iya, amin. Kita menunggu ya the next anak-anak ajaib selanjutnya. Iya. Ngomong-ngomong soal tadi kan soal senior. Sekarang soal mantan partner, Deb. Dulu Debbie pernah partner Muhammad Rijal, Praven Jordan, sama Ricky Karanda Suwardi. Nah, tiga-tiga ini tuh pasti karakternya beda-beda. Dan nggak mungkin ya kalau mulus semua gitu. Pasti ada dong kayak kecewa atau salah paham apa segala macam. Itu ngatasinnya gimana, Deb, dulu, Deb? Biar tidak terjadi diem-dieman atau apa? Yang namanya pasangan tuh pasti ada sih Mbak, momen dimana kita ngerasa kayaknya stuck nih sama pasangan ini. Kayaknya kok komunikasi gue nggak jalan, kayaknya kok goals gue nggak sama nih. Pasti ada, karena
Itu tadi kita kan main double 2 orang yang beda. Aku punya karakter kayak gini, Bawi punya karakter kayak gini. Nggak selalu match gitu loh. Nah cuman ya itu tadi gimana cara menyiasatinya tuh kita harus punya support system yang baik gitu loh. Jadi kayak pelatih, contoh Karicat tuh. Karicat tuh bener-bener ngasih kita masukan yang lu nggak boleh egois, lu gini, lu sama dia bisa dapat ini, kalau kalah ya bangkit lagi bareng, misalnya kayak gitu. Atau ngasih masukan yang secara psikis tuh kita bisa terima gitu loh, karena itu penting banget Mbak. Di saat kita lagi kayak gitu, ego, namanya pemain kan ada ego. Terus ada ngerasa, di satu sisi kadang nanti ada ngerasa, gue tanpa lu gue bisa nih, udahlah gue ganti partner aja, pasti ada. Nggak mungkin nggak pernah terlintas itu sama pasangan. Itu kalau nggak pernah sih dewa sih gue bilang ya, pasti ada kayak gitu. Nah tapi itu tadi menyiasatnya gimana kita sebagai atlet bisa ngobrol ke pelatih, bisa ngeluarin unek-unek, bisa ngobrol juga ke pasangan, goalnya masih sama nggak? Selama goalsnya masih sama masih bisa, tapi kalau goalsnya udah beda, udah pasti nggak bisa jalan bareng. Tapi kalau yang anak cewek di anak emas kan nggak nih di ganda campuran sama Kak Icat ya kan? Ya yang cewek-cewek inilah maksudnya diistimewakan apa? Istimewa Mbak. Apa? Contoh ya, di saat yang cowok udah selesai latihan, kita masih latihan. Loh, kok gitu? Iya, kan luar biasa nggak tuh? Jadi porsi kita latihan itu sama cowok nggak pernah sama. Cewek mulai duluan, cewek selesai terakhir. Dan itu kayaknya kita ngerasa agak diskriminasi iya, ya. kok berat banget. Tapi setelah dipikir-pikir, efeknya bagus. Satu, mental kita lebih kuat. Jadi cewek juga nggak gampang baper, nggak usah lah baper-baper, karena nggak bisa kalau main baper-baperan tuh nggak bisa. Terus kedua, kita merasa kita nggak perlu disubsidi sama pasangan kita. Dalam arti disubsidi tuh kita tanding nih, kita main, namanya cewek pasti diincar dong. Diincar sama yang cowok lawannya. Iya, pasti lawan mau ngincer sama dong, kita juga mau kayak gitu. Nah dalam arti subsidi itu gimana? Ya gue punya defense yang sama kuat sama lo. Gue punya power, walaupun power untuk smash dan lain-lain beda, tapi gue nggak akan gampang dimatiin. Gue nggak perlu yang lu cover, dicop harus lu yang ngambil. Nah jadi balance gitu loh Mbak. Jadi seimbang, kita berdirinya tuh sejajar. Nggak usah yang kayaknya cowoknya harus 70%, ceweknya cuma 30%. Nah nggak itu cowoknya yang pontang-panting, cover apa segala macam. Jadi balance gitu, kita juga nggak jadi beban untuk pasangan kita. Nah itu berarti Rijal, Ucok, Karanda itu beda-beda semua tuh? Atau kurang lebih mirip-mirip karakternya kayak gimana? Ya, atau yang paling gampang untuk lo bilangin tuh siapa? Kalau sama Rijal kan berarti lo yang mudanya ya, Rijal yang lebih senior ya? Iya. Nah, enakan yang mana? Ngebawa yang lebih muda atau? Beda sih, ada challenge-nya masing-masing. Kalau sama Rijal? Kalau sama Rijal kan karena dia lebih senior, dia lebih ada ngomongnya lah. Kalau kitanya lagi nggak enak, dia yang bisa buka omongan dulu gitu. Jadi kita dibikin nyaman dulu. Oh gitu. Setelah Bang Jai, nyaman, so sweet banget iya, sih Bang Jai, baru kita bisa ngomong gitu kan. Tapi kadang kalau udah nyaman, memang kadang yang junior suka ngelunjak sih. Kenapa ngelunjaknya? Maksudnya kadang ya itu, tapi ada bagusnya. Jadi di saat yang seniornya justru lagi underperform, yang junior berani ngomong. Berani kasih gitu ya? Iya, berani kasih masukan. Jadi berani untuk ngobrol lah satu sama lain. Nah itu bedanya. Kalau kita sama senior, kita lebih diemong, jadi kita lebih dikasih kenyamanan dulu gitu. Nah kalau bawa yang lebih muda, berarti kan Ucok sama Karanda ya? Iya. Nah itu gimana tuh, tantangannya apa Dep? Terutama dengan Ucok ya, yang agak-agak ajaib kan ya, dia orangnya ya unik, agak unik gitu. Ya karakternya beda memang dibanding yang lain. Kan? Ya. Beda dengan manusia-manusia yang lain. Iya. Ngadepinnya harus ekstra sabar atau apa? Aku cuma nerapin apa yang aku rasain di awal. Jadi gue sebagai junior, gue pengennya senior gue seperti apa sih? Nah itu kan aku udah dapet nih Karijal. Jadi ada yang aku terapin di Ucok. Yaitu tadi dari komunikasi, terus juga lebih banyak ngerangkul dulu lah, biar dianya nggak sungkan gitu. Ya kalau dibilang Ucok ekstra sabar, ya ekstra dibandingin sama pasangan-pasangan yang lain, aku harus jauh lebih ekstra sabar gitu. Kalau bisa dibilang mungkin 3-4 kali lipat dibandingin yang lain ekstra sabarnya. 4 kali lipat ya? Iya, Cok, dengerin lu. Nggak, maksudnya terutama kalau misalnya lagi nyemes-nyemes net itu kan kadang-kadang gimana ya, kita tahu dia punya talenta tuh luar biasa. Betul kadang-kadang kita gemes aja gitu. Menurut aku sampai sekarang pun untuk pemain cowok ya di Indonesia terutama, dia masih nomor 1 seharusnya untuk talent, untuk power.
Talent, Iya. power. Karena dia memang Cok, denger Cok. apa ya, dia punya kayak bakat alam gitu loh Mbak. Dia punya skill yang di atas rata-rata gitu. Oh, Tapi oke. yang tadi harus ekstra sabar. Iya, tapi belum bisa dimaksimalin lah ya sama dia gitu ya. Harusnya mungkin bisa ke Sebenarnya level kan yang bisa, lebih iya. tinggi. Cuman memang mungkin kemarin juga ada kendala abis dioperasi segala Operasi, macem, jadi ya Semangat, Cok, semangat. Dep, terus berarti dulu lingkungannya enak juga ya pembinaannya, Dep. Dulu masih ada Butet, masih ada Civita, pelatih Kak Richard, terus Om Ke masih ada dong. Masih ada Om Ke kan? Masih ada Fedeng. Nah, itu tuh memang lingkungan yang seperti itu memang sangat ngebantu banget ya Dep ya berarti ya. Bantu banget. Kalau misalnya kita compare gitu ya dengan situasi misalnya saat ini, bukan hanya ganda campuran aja ya saat ini, mungkin sektor-sektor lain yang sekarang kan ada yang nggak ada seniornya gitu kan, itu challenging banget, kayak kehilangan arah gitu apa gimana sih Dep? Iya, jadi Terutama yang kayak sekarang nih misalnya Rinov Tari sama Rehan. Lisa gitu. ya kalau kita ngeliat kan mereka nggak ada panutan sama sekali. Jadi mereka tadinya junior, tiba-tiba mereka harus di paling atas, harus kasih contoh yang baik ke adik-adiknya, Yes. dan Harus target. prestasi. Mm-mm. Biasa kan ikut-ikut doang yang ditarget yang kita yang tua-tua gitu kan. Jadi mereka ya udah ngikut, berangkat, coba lagi, selalu gitu kan. Coba lagi comeback stronger gitu. Yang dikasih target kan kita nih, yang tua-tuanya. Nah, di posisi sekarang tiba-tiba yang tadinya harusnya masih ada Ucok Meli sama Gloria sebagai senior, tiba-tiba keluar. Transisi itu langsung tuh. Di saat mereka yang tadinya masih nyantai-nyantai, langsung dikasih target. Jadi kaget. Makanya bisa dibilang hasilnya sampai sekarang sih kalau menurut aku belum maksimal. Masih kayak ada yang hilang gitu loh, kayak ada yang miss gitu di sektor ini. Tapi sekarang dengan ada masuknya Koheri, mungkin itu akan membantu atau butuh proses yang lama? Dengan adjustment dari ganda putra ke mix kan polanya. Kalau mau ekspres nggak mungkin. Mau pelatih siapapun, mau dibawa dari Cina pun mau ekspres nggak mungkin gitu loh. Karena bahannya ini udah ada, pasangannya ini udah paten. Kecuali ini dari yang junior dia pasangin si A sama si B dicabut, dikasih program khusus, dilatih untuk prospek jangka panjang, itu beda. Tapi kan ini bahannya udah ada, cuman nerusin apa yang udah ada dengan posisi yang hasilnya memang lagi nggak baik, ya kan? Ditambah lagi pressure harus Olimpik. Iya, pressure harus Olimpik karena yang tadi nggak hanya bersaing sama temen doang, ada yang dari luar juga yang mau masuk gitu. Dari Indonesia sendiri lagi nyari satu kuota ibaratnya gitu kan. Kalau kita dulu nyari kuota kedua, kalau ini sekarang nyari satu posisi dulu nih, beda. Itu gitu. aja belum aman ya. Itu aja belum aman. Memang pasti nanti ada satu yang main, tapi kan yang terbaik di antara 3 pasang. Gitu. Gimana lo perasaannya Dep? Lo kan mantan anak ganda campuran gitu, ngelihat ganda campuran sekarang tuh apa namanya, ya walaupun pasti ada rasa sedih ya, maksudnya dulu kan kita ninggalin gak kayak gini nih, berharap yang muda-muda, ada Indah kan dulu juga gitu. Lo gimana perasaannya? Mix kok sekarang jadi ini nih, walaupun memang kita tahu ya mereka yang semua di dalam lagi berusaha juga buat naik gitu, tapi banyak yang bilang kan miss-nya itu ya waktu itu ketika seniornya semua dibabat-babatin, terus yang belum siap untuk naik dipaksa istilahnya, mau nggak mau ya lu nih yang gue targetin gitu kali ya. Kalau lu ngeliatnya gimana? Yang pasti sedih karena kan dulu sektor ini tuh adalah salah satu sektor yang jadi tulang punggung juga loh. Selain ganda putra, dulu tuh ganda campuran. Justru dulu tunggal putra tuh belum. Ganda putra dulu, ganda campuran, baru tunggal putra kalau dulu kan yang target kan. Kayaknya kalau sekarang tuh ganda campuran itu nggak diperhitungkan. Lu bisa masuk semi aja udah bagus. Sedih pasti karena kan ya itu tadi, di saat ditinggalkan itu posisi kita itu lagi oke banget juga. Dulu zaman kita dulu tuh bisa di top 10 tuh bisa 5-4 pasang. Terus kalau ngeliat sekarang nggak ada yang masuk tuh juga itu aja udah suatu kemunduran ya, suatu kemunduran gitu. Jadi apa ya? Ya tapi kita itu tadi Mbak, kita nggak tahu kondisi mereka di dalam. Psikisnya kayak gimana? Psikis tuh penting untuk seorang atlet, mental dia kayak gimana. Bisa aja mental mereka juga lagi hancur gitu kan. Mereka lagi cari, namanya mereka juga pasti mau menang lah. Udah latihan dari kecil, udah tiap hari lihat kok, masa tanding mau kalah. Cuman yang tadi kayaknya masih belum nemu aja titik terangnya gitu loh. Kalau dulu itu kan istilahnya yang bisa ngacak-ngacak ganda campuran Cina itu kan adalah kita, Indonesia kan. Makanya mungkin dulu tuh mungkin Paduka Liongbo tuh sebel banget sama Butet kali ya dulu ya, masa
dia udah enak-enak nih, Changnan Joyun Le, Suchin Majin udah enak-enak. Muncul. Sidit 1, sidit 2 nih, dia nyodok dia. Nyodok juara dunia kan. Nah, tapi kalau sekarang kan bisa dibilang kita masih jauh banget nih gapnya sama China. Kalau menurut Debbie sendiri selain China, siapa lagi sih yang bisa kira-kira tuh nyodok-nyodok gitu di mix double ya khususnya, dan siapa yang lo highlight Deb yang istimewa pemain mix zaman sekarang? Sekarang kalau yang istimewa ya Korea. Oh, Seo Je sama Chae-jung. Ceweknya sih yang istimewa. Apa tuh istimewa Deb? Dia kecil, powernya nggak ada, dia kecil tapi pinter banget otaknya, mainnya taktis banget, pinter banget, dan dia tahu bola setelah dia buang ke sini dia bisa antisipasi bola kedua sama ketiga. Jadi dia pinter banget main pakai otaknya, pinter karena dia tahu kalau dia main pakai power mau kebo-keboan doang nggak bisa mbak, dia mau matiin dari mana, sampai dia turun bero juga nggak bisa gitu kan. Cuman otak dia tuh pinter, dia tahu oh nyiasatin gue dari sini buang ke sini, gue pancing ke sini gitu. Jadi cerdas banget, mainnya bener-bener taktis. Berarti itu bisa ditiru juga sebenarnya ya sama pemain-pemain kita kan. Maksudnya kita kan ada juga pemain-pemain yang posturnya sebenarnya tidak terlalu ideal untuk pemain badminton gitu kan. Ini di sektor apa maksudnya? Ganda campuran misalnya. Bukannya memang sekarang lagi pada SNI semua ya? SNI istilahnya. Kok SNI sih deh? Zaman dulu kan yang terakhir yang tinggi yang masih profesional ya Glo, Meli. Setelah itu kan memang rata-rata gue semua kan ya SNI semua. SNI. Iya, maksudnya membuktikan bahwa sebenarnya walaupun lo SNI, lo sebenarnya bisa. Kalau buktinya Chae-jung bisa jadi juara dunia, ya kan? Gitu kayak Akane. Nah, tapi ya itu tadi emang mesti lebih pinter berarti ya. Iya, pinter, kuat sama kuat. Gitu. Dan kuat bukan berarti powerful ya? Bukan berarti powerful. Kuat itu dalam arti lu nggak mati sendiri. Fokus lu di lapangan tuh bagus. Karena percuma kalau fokusnya juga acak-adut gitu. Itu juga tuh. Susah. 2 hal yang paling sering gue baca kalau misalnya abis interview nih, abis kalah. 1, masalah fokus. Nggak fokus, hilang fokus. Nggak bisa konsen. 2, tekanan, nggak bisa keluar dari tekanan. Nah, dua hal ini nih. Kalau lo ngelihatnya gimana dan harus gimana sih sebenarnya latihan fokus? Kalau latihan teknik kan gampang, fisik tahu. Latihan fokus tuh gimana caranya? Sebenarnya gampang latihan fokus ya. Kalau nggak tahu sih, kan beda zaman beda kali ya. Kalau di waktu kita latihan itu jaga fokus tuh gampang. Di saat kita latihan kita ngerasa ya bertanding ya kayak gitu. Jadi kita nggak ngerasa latihan tuh cuma asal mukul gitu, asal balik, enggak. Kita latihan tuh harus tetap mikir otaknya, oh gue dari sini gue latihan ini buat apa. Terus kalau kita lagi defend, oh gue gunanya defend ini buat apa nih. Kalau gue buang ke sini, nanti balikannya kemana. Jadi kita udah belajar, terus belajar, bener-bener belajar di saat kita latihan. Jadi jangan belajarnya pas tanding ya, telat. Oh, ini tuh sama kayak pelatih fisiknya tim China yang asalnya dari Spanyol. Dia juga ngomong kayak gitu, mengomentari, dia kan pelatihnya Cheng Siwei, Wang Yaqiong kan. Dia bilang mereka itu merasa latihan itu ya kayak dia tanding. Jadi ketika lo tanding, lo kayak udah terbiasa tuh dengan lo ketinggalan, lo apa. Jadi lo bisa nggak panik gitu ya. Terus harus ada jiwa nggak mau kalah. Jadi di saat kita, terutama biasanya di latihan. Jiwa nggak mau kalah bukannya kayak semua atlet jiwa mau kalah. Beda mbak. Jadi di saat kita latihan nih, kadang kita game nih, kita main 3-2 misalnya. Kita udah ketinggalan jauh, kayak nggak ada harapan menang, ogah-ogahan, udah mulai ogah-ogahan, udah pasti kalah lah. Ya udah buang bola, asal main aja, selesai, udah istirahat. Nah jiwa nggak mau kalah tuh di saat kita ketinggalan mau 5, 6, 7 sampai 10 poin pun kita bisa tetapnya sama di saat kita lagi unggul. Kita bisa konsen nyari bola, nyari 1 poin tuh mati-matian. Jadi nggak gampang nyerah gitu aja sama keadaan. Nah itu nggak boleh baper juga berarti. Nggak boleh. Nah kalau kita bisa nerapin itu di latihan ya, kan kita terbiasa. Jadi pas lagi tanding, posisi kayak gitu ya kita udah biasa. Tetap fokusnya sepoin. Udah lihat poin segini udahlah, main dulu aja, paling juga kalah gitu. Oke. Dep, satu lagi dong, gue mau nanya, ini concern gue banget juga. Gue ngerasa makin kesini, makin susah nyari atlet cewek ya di bulu tangkis. Itu emang ada penurunan minat atau gimana sih Dep? Dan kenapa ya kira-kira? Apa mungkin nggak ada yang apa sih namanya keinginan gitu pengen jadi atlet gitu anak-anak cewek zaman sekarang? Ya itu tadi ya, dilihat mungkin dari orang tuanya dulu. Dari orang tuanya ngelihat atlet cewek nggak ada yang
booming banget kayak zaman dulu kan, wah gue pengen kayak Susi Susanti, orang tanya Susi Susanti gitu, patokannya Susi Susanti, ada seorang Susi Susanti di Indonesia gitu loh. Nah itu tuh udah hilang sekarang. Kemarin sempat ada di Kagera sama si Apri, tapi udah habis pecah. Maksudnya kan nggak ada yang signifikan gitu loh mbak, bener-bener yang juara title gede terus stabil di atas. Nah jadi juga mungkin mereka juga pada mikir, wah bisa nggak nih, kayaknya berat deh, persaingannya berat gitu. Terus juga belum tentu jadi. Jadi banyak banget pemikiran-pemikiran kayak gitu. Jadi memang ya begitu ya, berkurang ya. Padahal sebenarnya harusnya nggak usah ragu nih untuk para adik-adik, anak-anak perempuan untuk jadi atlet. Cukup ini nggak sih, menghasilkan nggak jadi atlet itu? Ya pasti, kalau sukses ya sangat menghasilkan ya. Cuman ya itu tadi, di saat kita udah ninggalin sekolah, kadang kita udah mati-matian, itu pun belum tentu ada jaminan kita sukses. Banyak yang nggak sukses juga. Oke, Deb, one last questions. Ini pertanyaan paling absurd sih sebenarnya. Debbie ini punya sixth sense ya konon, tapi bisa dibilang anak indigo nggak sih? Bukan ya? Lo feeling ya? Feeling gitu ya? Nggak yang jelas banget gitu. Iya, gitu. Tapi kalau dulu di Platnas, soalnya banyak nih yang nanya, di Platnas tuh ada serem-seremnya gitu nggak sih, Deb? Jelas, rame di situ. Rame. Di mananya, Deb? Di mananya? Di hallnya atau di asrama? Ya. Asrama dulu kan masih jadul. Di asrama ada, di WC asrama ya ada, di lapangan ya ada, gitu. Yang nggak ada itu di mana ya? Gue juga bingung. Soalnya di samping musola di atas pohon juga ada, gitu. Serem ya? Iya, rame. Tapi lo nggak mengganggu konsen lo tuh, Deb, kayak gitu? Udah terbiasa dari kecil kan, dari kecil udah ngeliat kayak gitu, jadi ya udahlah, kadang pura-pura nggak lihat aja walaupun dia ngeliatin gitu. Ketika turnamen sama, lu juga ngerasain juga, kadang-kadang lu ngeliat juga? Sama, kadang ngeliat. Jadi kalau turnamen sekamar sama Ciputra dia selalu bilang, Dep lu diem. Oh itu gue juga bilang gitu, ya, Dep diem. Sampai pulang lu diem, pokoknya jangan ngomong apa-apa, diem kan ya. Jadi itu. Tapi negara mana yang paling serem, Dep? Wah, spill negara nih. Bahaya nih. Asia apa Eropa? Asia. Oh. Lu tahu kan Bayang itu? Tahu, ya, iya. Oke. Sip, Debbie thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol di Mix Zone. Udah lama kan gak ke Mix Zone. Iya. Gak wawancara. Ya. Thank you banget Debbie udah mampir. Good luck ya buat semua karirnya sekarang di sportainment juga ya Debbie. Terus buat keluarga juga semua sukses. Amin. Dan Bola Lovers thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye.